Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Uswanugi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja mengenai untuk rancangan Undang-Undang untuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya itu masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas. Dan informasi yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya bahwasanya Ketua DPR RI itu sudah untuk palu Bapak Ibu ya untuk memperpanjang terkait dengan pembahasan untuk rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu untuk di dalam website resmi Prolegnas DPR itu untuk keterangan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu masuk dalam tahap pembahasan. Nah, di sini Bapak Ibu menu adpun kodenya untuk yang pembahasan untuk rancangan undang-undang mengenai perubahan undang-undang ASN tersebut. Nah, di sini penjelasan terbaru ataupun informasi terbaru yang kita dapatkan dari informasi mengenai perubahan undang-undang tersebut, yang mana ini tentunya sudah masuk dalam Badan Pemilihan Hukum Nasional yaitu Kemenkumham, yang menginformasikan ataupun memberitakan bahwasanya berkaitan dengan untuk RUU Prolegnas Prioritas 2023 itu sudah disahkan. Artinya selangkah lagi Bapak Ibu ya, selangkah lagi RUU Prolegnas Prioritas 2023 itu disahkan. Yang di sini juga diinformasikan dalam website resmi DPR bahwasanya Balik dan pemerintah itu setujui Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023. Karena kalau kita lihat di sini di dalam Prolegnas yang masuk ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut itu masuk Prolegnas 2020 sampai dengan 2024. Yang mana sudah kita ketahui isi dalam rancangan undang-undang tersebut dalam naskahnya Bapak Ibu ya, rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, yaitu tentunya di dalam pasal yang menjadi kabar baik untuk tenaga honorer, yaitu pasal 131A yang menjelaskan beberapa pasal ataupun ayat yang menjelaskan untuk pengangkatan tenaga honorer tentunya Bapak Ibu. Yang tentunya di sini jelaskan yang menjadi kabar baiknya itu didasarkan pada seleksi pengangkatannya, seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Dan kemudian Bapak Ibu di dalam pasal 135A itu di antara pasal 135 dan pasal 136 itu disisipkan satu pasal lagi, yakni pasal 135A yang berbunyi yang pertama yaitu berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1. Yang ini Bapak Ibu ya, yang penjelasan di pasal 131A untuk tenaga honorer, pegawai tidak tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, di sini ada lanjutan penjelasan pasalnya Bapak Ibu, bahwasanya untuk pengangkatannya ya, yang dimaksud di sini dalam pasal 131 ayat A1 tadi itu dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, kemudian ayat keduanya menjelaskan di pasal 135A ini, yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah itu tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak.
Ya tentunya berkaitan dengan pelarangan untuk pengangkatan tenaga honorer ini lagi, yang mana sudah kita ketahui juga bahwasanya pemerintah melalui BKN itu sudah melakukan pendataan non ASN ya Bapak Ibu, yang juga sudah disampaikan pada saat raker dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu. Nah di sini kita lihat beberapa tampilan datanya untuk pendataan non ASN yang sudah dilakukan oleh BKN tentunya, mana untuk beberapa ada fase pendataan non ASN, yaitu ada penutupan pendaftaran, kemudian penyampaian SPTJM, ada yang sudah telah menyampaikan dan ada juga yang belum menyampaikan. Nah, ketika di sini kalau kita lihat di dalam data penutupan pendaftaran, yaitu jumlah daftar itu mencapai 2.421.100, kemudian THK2 itu 180.797, non ASN yaitu 2.240.303, dan instansi pusat yaitu ada 67 dan daerah adalah 533. Nah, kemudian penyampaian SPTJM di sini yang telah menyampaikan itu ada 1.817.395, kemudian untuk THK2-nya ada 129.620, kemudian yang non ASN-nya yaitu 1.687.775, yaitu pusat ada 55 dan daerah itu ada 425. Dan yang belum menyampaikan untuk SPTJM-nya itu jumlah daftarnya ada 543.328, kemudian 10.508 THK2, non ASN-nya 492.820, yang mana ada instansi pusat itu 12 dan daerah 108. Nah, ini terkait dengan data yang disampaikan oleh BKN beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Nah, ini ada rekapitulasi pendataan non ASN berdasarkan pendidikannya juga disampaikan. Itu ada sarjana, diploma, SD sampai SMA, tidak menyampaikan ijazah, dan ini adalah kondisi data per kondisi 22 Oktober 2022, yaitu pada saat fase penutupan pendaftaran tentunya, yaitu totalnya adalah 2.421.100. Kemudian di sini juga ada kondisi per 31 Oktober, ini fase batas akhir penyampaian SPTJM, yaitu dimana totalnya itu ada 2.360.723 Bapak Ibu. Nah, ini adalah perkembangan pendataan non ASN juga berdasarkan instansi, berdasarkan input admin. Bisa Bapak Ibu lihat di sini datanya itu berdasarkan instansi, itu ada 67 pusat, 533 daerah. Kemudian di sini juga ada berdasarkan jabatan perkembangan hasil pendataan non ASN, itu ada pendidik, ada kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Kalau kita lihat di sini untuk pendidik 738.754 yang paling juga banyak Bapak Ibu. Kemudian kesehatan 208.358, kemudian 74.934 untuk penyuluh, kemudian teknis yaitu 651.145 dan administrasi 747.869. Ini totalnya 2.421.100. Ini adalah kondisi 22 Oktober 2022 fase penutupan pendaftaran. Namun ketika dalam fase batas akhir penyampaian SPTJM, ini ada pendidik yaitu berkurang Bapak Ibu ya, itu 732.462, kemudian kesehatan 205.299, kemudian yang penyuluh 74.432, kemudian ada 610.455 untuk teknis, dan administrasi yaitu 738.075, dan totalnya itu 2.360.723. Ini terkait perkembangan hasil pendataan non ASN yang sudah disampaikan datanya oleh BKN. Nah, tentunya kita berharap berkaitan dengan rancangan undang-undang Republik Indonesia, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu disetujui ya oleh Bapak Ibu, disetujui oleh pemerintah, disahkan sehingga rekan-rekan honorer sekalian itu bisa diangkat. Maksudnya di sini penjelasannya langsung menjadi PNS Bapak Ibu ya, hanya melalui verifikasi berdasarkan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini disetujui oleh pemerintah ataupun disahkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.